Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heri Akbar Saifullah, peserta latihan dasar Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan Wall of Government. Pokok pembahasan pertama adalah manajemen ASN, yang berisikan kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, dan kode etik ASN. Yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik ASN. Kedudukan ASN, pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hak dan kewajiban ASN. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, serta cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. PPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban pegawai ASN antara lain yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik ASN. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Fungsi kode etik ASN adalah sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya. Yang ketiga adalah etika birokrasi, penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Etika diarahkan pada kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem merit dalam manajemen ASN bagi organisasi mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Bagi ASN, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Prinsip sistem merit ada 3, yaitu keadilan dan kewajaran, objektif, dan berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN ada 3, yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, kedua penilaian kerja,
Ketiga, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Mekanisme pengelolaan ASN. Pengelolaan ASN adalah kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian, dan penghargaan. Berikut merupakan mekanisme pengelolaan manajemen PNS. Berikut merupakan mekanisme pengelolaan manajemen P3K. Pokok pembahasan kedua adalah pelayanan publik. Pelayanan publik terdiri dari 3, yaitu konsep dan prinsip pelayanan publik, pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Yang ketiga, praktik etiket pelayanan publik. Pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unsur pelayanan publik ada 3, yaitu organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, penerima pelayanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Yang ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau dicerna oleh penerima pelayanan atau pelanggan. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN. Barang atau jasa publik adalah barang atau jasa yang memiliki rivalry atau rivalitas dan ekskludabilitas yang rendah. Barang atau jasa publik yang murni memiliki ciri-ciri tidak dapat diproduksi oleh sektor swasta karena adanya free rider problem, non-rivalry, dan non-excludable. Cara mengkonsumsi dapat dilakukan secara kolektif. Kategori barang dan jasa. Yang pertama adalah barang atau jasa privat, yang kedua barang atau jasa tol, yang ketiga barang atau jasa umum, yang keempat barang atau jasa kolektif. Klasifikasi pelayanan publik ada 4, yaitu pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang ketiga, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Yang terakhir, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip pelayanan publik ada 9. Yang pertama, partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Bentuk-bentuk patologi birokrasi antara lain: yang pertama, penggelembungan organisasi. Yang kedua, duplikasi tugas dan fungsi. Yang ketiga, red tape. Yang keempat, konflik kewenangan. Yang kelima, korupsi kolusi dan nepotisme. Yang keenam, yaitu enggan untuk melakukan perubahan. 7 sikap pelayanan adalah passionate, progresif, proaktif, prompt, passion, proporsional, dan fungsional. Praktik etiket pelayanan publik. Etika dan etiket. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal
yang buruk. Etiket berasal dari bahasa Perancis etiquette yang berarti aturan sopan santun tata cara pergaulan yang baik antar sesama manusia. Dasar etiket yang harus dilakukan oleh ASN yaitu politeness, respectful, attentive, cooperative, tolerance, informality, and self-control. Manfaat dari etiket yaitu communicative, attractive, respectable, and self-confidence. Praktik etiket pelayanan. Yang pertama, etiket dalam menyampaikan salam dan tegur sapa. Yang kedua, etiket bersalaman atau berjabat tangan. Yang ketiga, etiket bertamu dan menerima tamu. Yang keempat, etiket bertelepon. Yang kelima, etiket menangani keluhan pelanggan. Pokok pembahasan terakhir adalah Wall of Government. Wall of Government dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa perlu Wall of Government? Yang pertama, dorongan publik untuk kinerja good government. Yang kedua, keberagaman. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan informasi. Yang keempat, ego sentral dan siloisasi. Cara pelaksanaannya adalah dengan pertama, respon pemerintah terintegrasi. Yang kedua, menghilangnya sekat sektoral. Yang ketiga, kerjasama antar instansi pemerintah. Yang keempat, kolaborasi. Kelima, koordinasi. Dan keenam, sinergitas. E-government sebagai pintu masuk WOG. Yang pertama adalah ketersediaan CIO, Chief Information Office. Yang kedua, interoperabilitas sektor publik. Yang ketiga adalah integritas pelayanan online. Berikut merupakan penjelasan bagaimana WOG dilaksanakan. Kategori hubungan yaitu koordinasi dengan tipe, penyertaan, dialog, dan joint planning. Keterangannya adalah pengembangan strategi dengan pertimbangan dampak, pertukaran informasi, serta perencanaan bersama kerjasama sementara. Yang kedua adalah kategori hubungan integritas. Tipenya adalah joint working, joint venture, dan satelit. Keterangannya, kolaborasi sementara, perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama, serta entitas yang terpisah dimiliki bersama, dibentuk sebagai mekanisme integratif. Yang terakhir adalah kategori hubungan kedekatan dan pelibatan. Tipenya adalah aliansi strategis, union, dan merger. Keterangannya, perencanaan jangka panjang, kerjasama pada isu besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Unifikasi resmi, identitas masing-masing masih nampak, serta penggabungan ke dalam struktur baru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.